Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur buat anak-anak sekarang ya Tuhan. Kita boleh ada semua anugerah Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita membawa hidup kita. Kita mau persembahkan di atas Tuhan Tuhan. Kita mau datangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami meninggikan, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Berkaryalah Tuhan. Kami memimpin ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sanggup melawat kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Karena pada sumber kekuatan kami Tuhan. Pada sumber pemulihan kami Tuhan. Pada sumber pertolongan kami yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh besar karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya
kasih Pak Edi untuk sambutannya dan kita diberikan kesempatan. Saya bersama Pak Markus, kami dari The Gideons International. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu apa enggak The Gideons International. Kalau mau lebih tahu detail organisasinya silakan googling aja The Gideon International Indonesia. Nah, yang di Indonesia namanya Indonesia, ya kan? Nah, apa itu The Gideon International? Pertama-tama The Gideon International itu bukan gereja dan tidak ada, kami bukan visinya untuk membangun gereja. Justru anggotanya The Gideon International adalah para profesional, para pengusaha, para siapapun yang tergerak untuk melakukan pelayanan di dalam The Gideon International. Nah, pelayanannya apa? Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau bukan gereja, apa dong yang dilayani? Kita justru sebagai perpanjangan tangan dari gereja, tadi Pak Edi udah nyampein, untuk pertama mencetak Alkitab. Jadi menggalang dana untuk mencetak Alkitab. Kemudian Alkitab dicetak dan dibagikan secara gratis. Ya kan? Berapa rupiah? 0. Gratis. Ke siapa? Nah, ke 5 jalur pelayanan. Yang pertama adalah jalur pendidikan. Mulai SD, SMP, SMA sampai universitas. Kemudian yang kedua adalah jalur kesehatan, ke rumah sakit atau klinik-klinik, puskesmas dan seterusnya. Yang ketiga di penjara, ya kan, di penjara. Yang keempat di ABRI, Angkatan Bersenjata dan Polri, kepolisian. Yang kelima yaitu di hotel. Jadi kita hanya bagikan cuma di 5 jalur ini. Boleh nggak kita bagi di gereja? Nah, ini dari The Gideons kita nggak boleh. Kenapa? Karena kita anggota kita berbagai macam denominasi. Saya sama Pak Markus ini gerejanya berbeda. Dan saya juga nggak tahu Pak Markus gereja mana. Karena di Gideon kita nggak nanya gerejanya mana. Tapi kita bersama-sama satu hati, kita mencari dana kita dan kita membagikan ke 5 jalur tadi itu. Ya kan? Sudah lamakah Gideon Internasional? Didirikan tahun 1989. Jadi berapa tahun? Hampir 200 tahun ya, di kota di Nashville di Amerika Serikat, dan sekarang sudah ada di lebih dari 200 negara, dan Indonesia sudah berdiri tahun kalau nggak salah tahun 69 dan kita sudah lebih dari 200 camp dari kota di Indonesia, dan kita sudah membagikan hampir 2 juta Alkitab di Indonesia sendiri, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau Alkitab cuma dibagikan, apakah ada manfaatnya? Ya, di Gideon Internasional Bapak Ibu sekalian, kita hanya membagikan Alkitab saja. Saya sama Pak Markus seringkali ikut pelayanan membagikan Alkitab. Ngurusin logistik bagi aja sudah pusing. Ya kan, kemana-mana ngumpulin data sekolah-sekolah, ngumpulin data rumah sakit dan seterusnya, minta izin untuk dibagikan. Kadang-kadang disalah persepsikan, ditolak, itu seringkali. Ya kan, enggak mau diterima. Bukan sekolah negeri loh. Kadang ada sekolah-sekolah Katolik pun yang tidak mau menerima, ya kan, banyak sekali persepsi. Oleh sebab itu pelayanan kami juga banyak dipersepsikan, meskipun hanya bagi kita gratis, tapi tidak gampang juga, ya kan, di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dibagikan kan apakah ada manfaatnya? Oh, ada. Di Gideon sudah banyak sekali kesaksian bahwa orang yang menerima Alkitab ini kemudian terus dengan tonan Roh Kudus disentuh, kemudian dia akhirnya bertumbuh. Nah, itu diserahkan ke gereja setempat aja. Jadi kalau ada nanya sama kami, Pak, setelah terima ini saya mau ke gereja kemana? Ya cari aja gereja setempat yang mana. Karena kalau itu udah pembinaannya ke gereja, kita hanya fokusnya ke pembagian aja. Ada beberapa, satu contoh, ini saya bersaksi sendiri. Tahun 2005, saya ikut pembagian Alkitab di Flores. Waktu itu International Bible Bridge di Flores, kita membagikan selama 12 hari itu 200.000 Alkitab di seluruh pulau, dari Labuan Bajo sampai ke Larantuka. Nggak tahu Pak Markus itu nggak tahu ya? Separuh jalan itu ya, tahun 2005, itu 40 orang. Di salah satu ruas perjalanan, kebetulan saya pas di mobil itu, selesai bagikan di satu sekolah, kumpul 3.000 anak, bagian Alkitab, teman-teman pada pergi, di mobil itu tinggal tunggu satu teman lagi ke kamar kecil. Ya kan, begitu kita mau jalan, ada ibu-ibu nyetop di depan mobil. Saya belum dapat, ibu-ibu dua. Saya bilang, Bu, di dalam itu ada Alkitab lagi. Langsung hubungi kepala sekolahnya, masih kita tinggalkan sebagian, ambil.
Nggak mau, saya belum dapat. Itu mobil nggak boleh pergi. Jadi kita, ini bingung ini gimana caranya ini? Mobil nggak boleh. Oh, ibu tuh pokoknya kekeh minta Alkitab. Akhirnya untung di mobil ada nggak tahu Alkitabnya siapa, saya ambil dari kopernya situ langsung saya kasih, ini Bu, udah pergi. Itu satu contoh. Kemudian dicontoh teman kita Pak Toto, ya kan? Lagi pelayanan ke Taiwan, ke Taipei. Ya kan? Kemudian diajak sama Gideon setempat karena beliau internasional tugasnya, lagi ke Taipei, diajak pelayanan ke penjara. Yang ikut-ikut aja di penjara. Nah, taunya ketemu sama orang Indonesia yang lagi kena perizinan sehingga ditangkap sama imigrasi sebelum deportasi ke Indonesia. Ya kan? Di salah satu itu di bagian kita kemudian ada satu orang Indonesia bilang, Pak, kamu dari mana? Saya namanya Agung Pak, nanti saya kalau pulang Indonesia boleh Pak saya telepon. Ya silakan, ini baca Alkitab ini udah. Ya kan? Nah setelah sampai sekian bulan kemudian dia nyampe di Jakarta, kontak Pak Toto, ya kan, terlunta-lunta, nggak ada kerja dan seterusnya. Ya kan? Dan akhirnya Pak Toto sharing, kemudian Agung akhirnya selama sekian tahun kerja sama saya, sekarang ada di Jogja. Itu karena dari Alkitab yang dibagikan. Banyak sekali cerita. Ada satu Pak siapa yang Pak India itu Pak Mohan. Nah ini Pak Mohan teman kita, beliau sudah meninggal. Orang India, ya kan, yang tinggal di Jakarta, waktu itu tinggalnya di Makassar Pak ya. Dia lagi ke hotel mana ke Makassar, dia belum jadi anggota Gideon Bapak Ibu sekalian. Dia masih pengusaha dan dia lagi frustrasi karena usahanya lagi masalah atau apa dan seterusnya. Di satu hotel dia berencana untuk bunuh diri. Kemudian dia buka laci di hotel itu, kok ada Alkitab, dia baca-baca, Roh Kudus bekerja. Setelah itu dia tidak jadi, dia bertobat dan menjadi anggota Gideon berkali-kali, beberapa kali pelayanan sama kita beberapa tempat dan selalu bersaksi, saya bertobatnya hampir saya bunuh diri. Gara-gara kitab Gideon itu kita nggak jadi bunuh diri. Ada banyak sekali kesaksian di seluruh dunia yang dikumpulkan sehingga itu membuat kami ini menjadi terus pelayanan kami semakin membara untuk terus membagikan pelayanan. Bapak Ibu tahu ya, seluruh dana yang kita kumpulkan, sumbangan dari berbagai macam donasi dari macam-macam itu 100% untuk pencetakan Alkitab. Tidak ada satu rupiah pun yang dipakai dana operasional. Minggu depan saya sama Pak Markus ikut pelayanan Bible Blitz ke Kupang. Jadi kalau kita kemana-mana, tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri, makan sendiri, kadang situ masih bingung nyewa mobil untuk angkut transportasi sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena kita di Gideon kita percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita secara luar biasa. Sehingga apa yang kita bagikan itu Tuhan tidak ada artinya dengan keselamatan yang terberikan. Kita ingin bersaksi, kita ingin membagikan keselamatan, kabar baik kepada semua orang. Itu pelayanan di Gideon Internasional. Nah kali ini kami hadir untuk sharing. Kita perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian seluruh gereja dimanapun berada. Yang pertama adalah tolong doakan kami. Ya, karena dalam pelayanan itu seringkali banyak sekali kendala masyarakat, salah terima dan seterusnya. Minggu depan mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 kita akan pembagian Alkitab 100.000 ya. 200.000 di daerah Kupang di sana, ya kan? Kita bagian secara gratis di sana itu. Kemudian setelah itu nanti ada di Tangerang Raya pun ini bulan Agustus kita membagikan Alkitab di seluruh Tangerang Raya. Dan kita masih kesulitan mencari sekolah-sekolah mana yang mau menerima anak-anaknya, kita bagikan secara gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ada kenalan sekolah atau anaknya lagi di sekolah apapun mulai SD sampai universitas, mungkin Bapak Ibu kenal sama kepala sekolahnya, kenal sama guru agamanya, mau terima Alkitab untuk anak-anak, nah nggak usah khawatir, kita akan siap membagikan. Nanti bisa kontak sama Pak Edi, nanti Pak Edi hubungin kami dan kami akan follow up, kita akan bagikan gratis. Dengan begitu Bapak Ibu sudah membantu kita untuk mendistribusikan Alkitab, ya kan? Nah ini kalau saya lihat ada yang muda-muda ini. Satu Alkitab kalau satu box itu lumayan tuh beratnya, Mas. Jadi kalau ada yang mau ikutan bagi-bagi Alkitab, kita sangat membuka diri. Karena untuk membagikan kita perlu tenaga banyak, ya kan? Dan kita anggotanya juga nggak banyak. Setangerang Raya ini cuman yang aktif paling-paling cuma 20-an, 15-20 orang. Ya kita perlu banyak sekali tenaga. Kalau misalkan Bapak
ibu-ibu, anak-anak muda ini ingin ikut serta membagikan, ayo silakan, nanti bisa kontak dengan Pak Gembala, nanti akan disalurkan kepada kami, kita ajak pembagian bersama. Nanti hari Jumat ini kita bagi di mana, Pak? Di Sekolah Mentari di situ, ya kan? Nah, yang ketiga, apabila Bapak Ibu sekalian ada yang tergerak untuk menyumbangkan dana, itu juga bisa, nanti bisa kontak dengan Pak Gembala, Pak Edi, nanti disalurkan ke nomor rekening yayasan 100% untuk pencetakan Alkitab, tidak ada dipakai untuk biaya operasional. Ya kan? Harapan kami adalah Alkitab yang kita bagikan di Pamulang, di Tangerang, semuanya ini menemui jiwa-jiwa baru. Setelah itu mereka bisa ke gereja, dan nanti gereja yang mengembalakan, berkembang, bertumbuh demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas waktunya. Kami semua bersyukur atas pelayanan untuk seluruh jemaat yang di GPDI di Pamulang ini. Tuhan memberkati. Alkitab kita luar biasa, sudah melintasi waktu dan zaman dan tidak kalah oleh ilmu pengetahuan. Semua sejarah manusia dan ilmu pengetahuan terangkum di dalam Alkitab ini. Mazmur 73 ayat 1 sampai ke 8. Kita baca sama-sama ya. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang-orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik, sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka, dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan mata mereka cembung, hati mereka muak-muak dengan sangkaan. Mereka mencibir dan membicarakan yang jahat-jahat. Mereka membicarakan pemerasan dengan tinggi hati. Mazmur 10 ayat 4-8. Kita baca sama-sama ya. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukumnya terlalu tinggi baginya. Ia meremehkan semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-menurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, tipu daya dan penindasan di bawah lidahnya. Ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk mengadang dekat perkampungan. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip orang lemah. Daud pernah cemburu atau mempertanyakan atau bertanya pada Tuhan, mengapa orang fasik dan tidak percaya pada Allah seolah-olah hidupnya kok senang ya, kaya, gemuk, sehat, seolah-olah tidak ada masalah. Sedangkan kita kadang kok sepertinya banyak masalah. Bapak Ibu pernah berpikir demikian enggak juga? Pernah. Itu orangnya kayak enggak, hidupnya serampangan kok, sepertinya kok lebih sejahtera dari kita orang percaya. Karena menjadi orang percaya itu kan banyak batasannya ya. Tidak boleh ini, tidak boleh membunuh. Boleh tidak membunuh? Mencuri, berzina, melawan orang tua, banyak sekali. Kalau mereka boleh nggak membunuh? Bagi orang fasik apapun boleh. Yang penting saya enak. Jadi gimana? Apakah kita mau menjadi orang fasik yang hidup tanpa hukum, hidup semau sendiri?
Tidak kan? Kita dahulunya fasik. Kita semua orang yang fasik. Kita semua orang yang tidak mengenal Allah. Kita menjadi sekarang ini karena kita mengenal Allah. Karena apa? Karena sudah melewati sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang pengenalan akan Allah itu sudah dirintis oleh para pendahulu kita kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Melalui apa? Apakah melalui jalan yang enak, mulus? Tidak. Melalui apa? Melalui penderitaan dan maut. Melalui darah dan air mata. Berapa juta orang yang mati dibunuh karena Injil. Pada waktu Injil mula-mula diberitakan. Seluruh murid Yesus Kristus kecuali Yohanes yang meninggal sampai hari tuanya, mati dibunuh. Paulus dipancung. Petrus disalibkan. Thomas ditombak. Matius, semua murid Yesus mati dibunuh. Generasi kedua setelah murid Yesus, ketika Kaisar Roma mengadakan perlawanan kepada agama baru ini yang disebut Kristen tadi, berapa juta orang yang mati. Mereka dibakar, sudah disalibkan, dikasih kemudian dibakar api untuk penerangan kota Roma oleh Kaisar Nero. 10 kaisar Roma semuanya menganiaya orang-orang Kristen. Apakah dengan penganiayaan ini kemudian kita menjadi habis dan lenyap? Tidak, malah menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Itu membuktikan bahwa kekristenan itu bukan didirikan oleh otak manusia dan keinginan manusia, tetapi apa? Oleh kehendak Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, agar seluruh umat manusia itu mengenal Allah, tahu dirinya orang berdosa, bertobat, dan akhirnya bisa menjadi satu dengan Allah di kerajaan surga. Dan sekarang kita yang sudah ada di sini itu sudah mengenal jalan keselamatan itu, sudah mengenal Allah yang memiliki kehendak bagi kita semua untuk hidup bersama Dia di kerajaan surga. Apakah kita mau kembali lagi ke jalan yang tanpa hukum, tanpa Allah, tanpa moral? Tentu saja tidak. Kita sudah memiliki pengharapan yang jauh lebih indah dibandingkan semua kemuliaan dunia ini. Iblis bisa memberikan kemuliaan dunia dalam sekejap. Kemuliaan dunia bisa saya berikan secara sekejap, kata iblis. Tetapi ada batasnya. Batasnya apa? Kematian. Pada waktu kematian itu datang menjemput, seluruh kecongkaan manusia habis lenyap. Seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan keuntungan dari dirinya, kemuliaan bagi dirinya, hilang lenyap. Kemudian dia apa? Harus menghadapi penghakiman Allah. Pada titik kematian ini, kesombongan dan kecokakan manusia akan apa? Akan dinyatakan. Kita semua tentu pernah membaca perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Ada orang kaya yang berlimpah-limpah makanannya. Ada Lazarus yang disebutkan berdiri duduk di bawah meja perjamuan orang kaya dan hanya makan sisa-sisa. Nih kayak anjing gitu. Ini ada makanan sisa. Tetapi kemudian setelah mereka mati, apa yang didapat orang kaya? Ada di tempat penderitaan, tempat di api kekal penderitaan.
Lazarus di mana? Disebutkan di pangkuan Abraham. Kemudian si orang kaya itu ngomong, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya ke air, dan saya haus. Tapi apa kata Bapak Abraham? Ada jurang pemisah antara api dan tempat di mana Abraham berada. Tidak bisa menolong. Kalau begitu Bapak Abraham, biarlah aku saja yang mati di sini, aku saja yang mengalami penderitaan di sini. Saudara-saudaraku yang 5 itu jangan mengalami hal yang sama seperti aku. Maka suruhlah Lazarus. Untuk apa? Untuk menginjili saudara-saudaraku yang masih hidup itu, supaya mereka jangan mengalami siksaan seperti aku ini. Tapi kata Abraham apa? Mereka kan sudah punya kesaksian Musa dan para nabi. Tidak, Bapak Abraham. Suruhlah Lazarus tetap ngotot supaya apa? Memberitakan itu. Tapi kata, kalau mereka tidak mau mendengarkan apa kata Musa dan para nabi, mereka yang hidup ini tidak akan juga mau tidak mau diyakinkan oleh orang yang hidup dari antara orang mati. Siapa itu yang hidup dari antara orang mati? Siapa? Yesus Kristus. Kalau mereka tidak mau mendengar apa kata Taurat, mereka juga tidak akan mau mendengarkan apa Injil. Terbukti sekarang kan, Injil diberitakan di mana-mana, mereka mengeraskan hatinya. Tidak mau diyakinkan. Ini loh, Yesus sudah mati dan bangkit. Tidak mau percaya. Mereka malah melawan terus. Melawan. Jadi kematian orang fasik itu bukan karena tidak adanya juru selamat, bukan tidak ada penebusan, tetapi mereka apa? Menolak juru selamat, menolak penebusan, menolak kasih Allah. Mereka membayar harganya sendiri. Mereka membayar dosanya dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Saya siap menggantikan seluruh dosa saya. Berapa sih dosa yang perlu saya bayar? Aku akan bayar itu di neraka, dan setelah itu aku akan masuk surga. Caranya begitu, kata mereka. Makanya dikatakan semua orang itu mendatangi neraka. Karena apa? Semua manusia berdosa. Kita semua berdosa. Siapa yang berani tunjuk jari saya bukan orang berdosa? Berdosa. Berapa dosamu? 10, 20, 30 selama hidup? Kalau itu dikonversikan dalam waktu misalnya, ya kira-kira 10 tahun lah saya di neraka. Setelah itu saya akan selama-lamanya di surga. Ada lagi yang ngomong, 10 tahun kelamaan. Kalau saya cuma 5 menit, karena saya betul-betul menjaga dirinya tidak berbuat dosa. Saya cuma 5 menit. Kamu dosanya 50 kan? Saya cuma 1 katanya. Jadi saya cuma 5 menit katanya. Nah setelah ternyata ini cerita, mereka masuk neraka semua kan. Yang harus masuk 10 tahun, masih lama. Yang 5 menit, kayaknya di sini saya udah 1 tahun kok nggak keluarin. Menurut hitungan saya ini cuma 5 menit. Malaikat, kok saya 1 tahun di sini? Saya kan cuma 5 menit, dosa saya cuma 1 loh. Seharusnya cepat dilepaskan.
Malaikatnya ngomong, Bapak dulu diajari matematika enggak? Ya diajarilah, saya guru matematika katanya. Coba Bapak hitung, kalau 1 juta dikali kekal berapa? Tak terhingga. Kalau 10.000 dikali tak terhingga berapa? Tak terhingga juga. Nah, kalau 1 dikali tak terhingga berapa? Tak terhingga juga. Ya Bapak sama. Kalau 5 tahun dalam kekekalan ya kekal. Kalau 5 menit dalam kekekalan ya kekal. Jadi berapapun dosa Anda, kalau tidak ada di penebusan, tidak ditebus, itu artinya kekal. Baik dosa kecil, dosa besar di dalam kekalan, kalau tidak ada penebusan, hasilnya apa? Kekal. Jadi inilah inti daripada kasih karunia Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua, baik besar maupun kecil, itu untuk dihapuskan. Walaupun dosamu merah seperti apa? Akan diubah dari itu. Apa semua? Semuanya dihapus. Bahkan orang-orang berdosa, orang Sunda, pemungut cukai yang datang pada Yesus mengakui dosanya, semuanya dihapuskan semua. Termasuk Majus pemungut cukai pun akhirnya menjadi murid Yesus. Kemudian Sakius pemungut cukai juga menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus Kristus. Orang-orang Farisi yang merasa dirinya suci, banyak yang menolak. Akhirnya sampai sekarang masih melawan fakta bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Jadi alangkah indahnya kalau kita sekarang ini bisa mengerti perbedaan antara orang fasik dan orang percaya. Mengapa orang fasik bertindak demikian? Karena mereka tidak mau dibatasi oleh norma-norma. Mereka tahu bahwa hidup dalam keterbatasan itu kan membatasi perbuatan dia. Oleh karena itu apa? Dengan pendirian mereka berusaha untuk membunuh Allah. Mereka membunuh Allah. Tidak ada Allah itu. Pikir mereka bisa menghentikan penghakiman. Pikir mereka bisa menghentikan kuasa Allah. Tidak bisa. Kekuasaan mereka cuma sebatas dalam hidup mereka. Sekarang ini, saya kemarin baru dapat kiriman dari teman di negara bagian California di Amerika, itu sudah ada gerakan untuk apa? Untuk menghapus Alkitab, melarang Alkitab. Karena di Alkitab tertulis LGBT tidak berkenan, dikatakan salah, dikatakan sesat, dikatakan salah, dia tidak mau. Alkitab yang harus dihapuskan, bukan LGBT-nya. Dan kegerakan itu akan semakin luas. Kekristenan, gereja, itu dirongrong dari berbagai sudut. Si jahat selalu berusaha untuk menghilangkan ini, Alkitab firman Allah ini dari pikiran manusia. Hati manusia hendak dibelokkan. Serangannya dari berbagai macam sudut. Siapa pernah dengar gereja setan? Kok pakai istilah gereja sih? Kok bukan yang lain katanya? Kenapa selalu gereja? Gereja selalu dijadikan apa? Sasaran tembak. Kok pakai nama yang lain gitu loh, kok selalu sebutannya gereja.
Karena gereja menjadi musuh utama daripada setan. Itu dari sisi itu. Kemudian humanisme, salah satunya HAM, hak asasi manusia. Jadi semua manusia berhak untuk melakukan apapun. Tidak ada salah dan benar itu selama itu untuk kepentingan manusia. Demi kepentingan manusia, firman Allah bisa apa? Disingkirkan. Kemudian apa lagi? Materialisme dan hedonisme. Sekarang penghargaan kepada orang-orang yang punya uang, yang kaya, yang berkuasa. Kemudian apa lagi? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang masih sekolah? Angkat tangan. SMA atau SMP? Ada pertanyaan, teori Darwin di mana? Asal manusia dari mana? Monyet. Dari monyet. Berani nggak jawab yang lain? Nggak berani. Kalau di sekolah harus menjawab dari itu, dari monyet jadi manusia apa? Manusia purba, mau dari manusia. Karena ilmunya sudah menanamkan sejak dini. Tapi gereja belum punya jawaban gimana nih melawan ini. Nah makanya saya menulis buku itu Pak Edi. Saya menulis buku soal itu juga. Bagaimana itu menjelaskan soal adanya manusia purba itu seperti apa. Karena kalau itu tidak dijelaskan, gereja cuma bertahan di bawah iman. Pokoknya kamu beriman aja deh. Menghadapi ini fakta ilmu pengetahuan kamu beriman aja gitu. Karena menurut Alkitab, manusia Adam, manusia pertama yang kita percaya itu 6.000 tahun. Tetapi fakta ilmu pengetahuan adanya manusia purba itu jutaan tahun. Bagaimana menjelaskan perbedaan ini? Ini kalau mungkin ada waktu yang tepat nanti bisa bicara soal itu juga. Begitu panjang mungkin. Tapi Alkitab ada jawaban untuk itu semua. Galileo, siapa pernah dengar nama Galileo? Ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan bumi itu berputar mengelilingi matahari. Gereja pada waktu itu tidak mempunyai pemahaman dan pengetahuan demikian. Gereja pemahamannya bumi itu datar dan matahari mengelilingi bumi. Pusat kehidupan itu ada di bumi. Karena perbedaan ini kemudian apa? Galileo dihukum. Gereja dipersalahkan. Sampai sekarang ini gereja menjadi tertuduh utama bahwa gereja itu salah. Gereja itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Apakah faktanya demikian? Tidak. Alkitab sudah mencatat bahwa bumi itu bulat. Nanti boleh dibaca dibaca aja sekarang ya. Di Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22. Saya baca sama-sama. Dialah yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Bulat. Alkitab sudah mengatakan bumi itu bulat itu sudah ada sebelum Galileo mengatakan bumi itu bulat. Kalau di terjemahan baru disebut lingkaran. Bulatan, lingkaran itu sudah mengatakan. Cuma tadi kesalahan gereja belum atau menemukan hal ini sehingga salah mengambil keputusan.
salah mengambil keputusan itu berimbas sampai sekarang bahwa gereja itu musuhnya ilmu pengetahuan. Alkitab tidak salah, yang salah apa? Orang-orang di gereja itu. Alkitab tidak salah. Alkitab sudah ada sebelum Galileo menemukan itu. Kemudian kita baca lagi Ayub 36. Ayub 36 ayat 27 sampai 28. Ayub 36 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama. Ia menarik titik-titik air ke atas dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Ya. Ini bicara tentang apa? Tentang bagaimana terjadinya hujan. Sekarang kita semua sudah tahu ya. Tetapi kapan ilmu pengetahuan menemukan ini? Ini tahun 2023. Kapan ditemukan? Baru tahun 1500-an. Ilmu hidrologi menjelaskan soal bagaimana terjadinya hujan itu baru ditemukan tahun 1500-an. Sebelum itu manusia tidak tahu gimana terjadinya hujan. Ya udah hujan aja gini. Menjelaskan tidak bisa. Alkitab sudah mencatat ini apa? Lebih dari sebelum Yesus Kristus itu lebih lagi. Ayub ini kan ditulis di Perjanjian Lama. Sebelum Yesus hadir sudah dicatat. Bagaimana proses terjadinya hujan itu Alkitab sudah mencatat. Jadi lebih bagaimana? Ilmu pengetahuan atau Alkitab? Lebih jauh Alkitab. Dan kalau kita baca kitab Kejadian bagaimana terjadinya alam semesta itu luar biasa sekali. Dari Alkitab kita tahu batas alam semesta itu apa, kita sekarang sudah tahu. Ilmu pengetahuan baru mencari-cari ini. Apa sih batas terluar dari alam semesta? Yang miliaran galaksi ini. Batasnya apa? Alkitab tidak ada. Jadi Alkitab tidak kalah dengan ilmu pengetahuan. Justru Alkitab adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi jangan apa, rendah diri. Yang mengetahui seolah-olah Alkitab itu sesuatu yang kuno. Bukan. Alkitab itu menuliskan apa yang lampau, sekarang dan yang akan datang. Itu Alkitab sudah menuliskan semua. Sebelum tahun 1948 tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan adanya Israel dalam kitab Wahyu. Kenapa di kitab Wahyu kok ada Israel? Kan Israel tidak ada, negaranya tidak ada, mereka terpencar ke dunia. Tapi kok ada Israel di kitab Wahyu? Israel apa ini? Akhirnya apa? Diinterpretasikan apa? Israel rohani. Tapi setelah 1948 dengan berdirinya negara Israel, ternyata ada yang benar-benar disebut negara Israel. Israel secara negara, politik, secara orang ada. Kalau ada negara Israel, berarti penggenapan kitab Wahyu akan sebentar lagi. Jadi Alkitab ini melampaui semuanya, merangkum sejarah manusia ada di dalam Alkitab. Jadi bersyukurlah kita sekarang yang sudah menerima kasih karunia dan keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi jangan mau berbalik lagi menjadi ateis untuk melawan Allah, membunuh Allah, meniadakan firman Allah. Itu pekerjaan jahat yang sudah dilakukan sebelum penciptaan oleh siapa?
Lucifer. Sebelum penciptaan manusia sudah melakukan hal itu. Kemudian ingin menjadi seperti Allah. Di Taman Eden sama juga. Ngomong sama Hawa apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Pemberontakannya ditanamkan oleh manusia di Taman Eden. Dilanjutkan di mana? Setelah Yesus berpuasa 40 hari, apa kata Satan yang ada di situ? Semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Seluruh kemuliaan, kebesaran, keindahan dunia ini akan kuberikan kepada Yesus. Kalau engkau Yesus mau menyembah siapa? Menyembah Satan, menyembah iblis. Ingin disembah sebagai Allah. Dan tidak berhasil. Kemudian langkah yang selanjutnya apa? Membunuh ahli waris Yesus. Diperumpamaan kebun anggur. Membunuh Yesus untuk merampas milik usaha Yesus Kristus. Untuk merampas kerajaan surga di tangan. Tapi pada waktu Yesus dibunuh di kayu salib, seolah-olah setan gembira senang bisa membunuh. Wah, aku membunuh Tuhan, aku membunuh Allah. Tapi Yesus tidak mati. Yesus yang mati dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus merontokkan seluruh upaya iblis untuk menguasai kerajaan surga. Kita bersyukur bahwa Yesus tidak mati saja, tetapi dia juga bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengorbanan kehidupan kita semua. Tidak ada artinya sama sekali. Tapi karena Yesus bangkit, semua jerih payah kita akan menuai, akan kita tuai di kemudian hari. Setelah kita semua harus mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah menjadi pelayannya Tuhan. Tetaplah teguh. Jangan terombang-ambingkan oleh apa yang kita lihat di dunia. Seolah-olah, wah senang ya kalau tanpa hukum, senang ya kalau boleh bebas berbuat ini itu, boleh ini, boleh itu, tidak ada larangan. Itu sifatnya sementara. Ada batas kecongkaan di situ. Kapan batas kecongkaan itu? Pada waktu kematian. Jadi suka, tidak suka, kita semua akan mati. Orang yang melawan Allah pun akan mati. Mau tidak mau, kita akan dihakimi. Dan mereka pun akan dihakimi. Kemudian percaya atau tidak percaya, mereka harus berhadapan dengan Yesus Kristus dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan jahat mereka yang bertentangan dengan firman Allah. Pada waktu itulah terang kita, terang kemuliaan anak Allah baru dinyatakan. Kemuliaan kita sebagai anak-anak kerajaan surga baru muncul sebagai terang fajar yang menyinari kita semua selama-lamanya bersama Yesus Kristus di dalam surga. Jadi kita bersyukur, kita sudah ditebus, kita sudah percaya pada Yesus Kristus, dan seluruh dosa kita sudah ditebus, diampuni, sehingga dosa kita nol, tidak ada dosa. Kita tidak perlu membayar dosa kita. Seluruh dosa kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita beriman, kita tetap teguh, kemudian kita tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami Bapak, untuk kami lebih lagi mengasihi firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau akan tolong kami Tuhan Yesus untuk terus
gemar membaca Alkitab Tuhan, karena dalam Alkitab ini Tuhan Yesus ada kekuatan bagi kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Bukakan pengetahuan kami akan kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus, dan pengabaran Kaisal Tuhan, Bapa tebus kami Tuhan Yesus, kami yang berdosa Tuhan akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang sedang membacakan firman Tuhan, pakai dia terus dengan luar biasa Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu Bapa yang surga. Mari Tuhan di setiap pelayanan yang Kau berkati Tuhan. Saat ini kami berdoa khusus untuk Yayasan Gideon Internasional yang ada di Indonesia, yang akan melayani pembagian Alkitab di Tangerang Raya. Tuhan, mari Kau memberkati Tuhan Yesus setiap apapun yang dilakukan Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada mujizat dari Alkitab Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terus Engkau akan memberkati, Engkau akan tolong Tuhan Yesus untuk rencana mereka juga di tanggal 19 sampai 25 di Kupang Tuhan, untuk pembagian Alkitab dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan tolong Tuhan Yesus, sehingga Alkitab ini Tuhan dapat tersampaikan, dapat menyelamatkan setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mereka dapat menemukan Tuhan oleh Alkitab yang dibagikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan ada pekerjaan yang luar biasa Tuhan Yesus, sehingga Alkitab ini Tuhan Yesus dapat menjangkau setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan terus Kau berkati Tuhan setiap apapun yang dilakukan oleh Yayasan Gideon Internasional ini Tuhan Yesus. Kau kapan keimanan luar biasa Tuhan Yesus, segala apapun yang direncanakan Tuhan, kami percaya Tuhan pekerjaan yang luar biasa akan terjadi setiap dalam pembagian Alkitab Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan Yesus akan menggerakkan orang-orang membaca Alkitab dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pekerjaan Tuhan akan dilaksanakan Tuhan, akan terus bergerak Tuhan Yesus dalam pembagian Alkitab Tuhan. Mari Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus akan memberkati Tuhan Yayasan Gideon Internasional di Indonesia Tuhan, sehingga menjangkau jiwa-jiwa, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pembagian Alkitab ini Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan menolong mereka Tuhan untuk menemukan Tuhan di dalam pembacaan Alkitab, di dalam pembagian Alkitab ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya kedatangan-Mu Bapa di surga. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang mereka perlukan Tuhan akan cukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah tercurah atas setiap orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melayani di Yayasan Gideon ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghibur dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami memuji besar.